Film diawali dengan memperlihatkan situasi dalam dunia game yang sedang dimainkan oleh seorang anak yang bernama Red dengan menggunakan nama akun Fearless. Nampak Red sangat mahir dalam memainkan game yang bernama Planet Master itu. Bahkan ia adalah satu-satunya pemain yang sudah mencapai level akhir dalam game tersebut. Di tengah permainan, Red sempat menambahkan fitur baru yang bernama Baby Upgrade. Meskipun sempat membuat Red bingung, tetapi ia tetap melanjutkannya. Red lalu mencoba satu persatu kekuatan bayi game tersebut, di mana Thunder yang bisa membuat atau meniru senjata, Titus yang bisa mengeluarkan gelombang super, dan Kira yang ternyata tidak memiliki kekuatan apapun. Saat Red sedang asik bermain, tiba-tiba ibunya menelepon untuk menyuruhnya mengerjakan PR. Namun setelah beres menelepon, Red malah kembali melanjutkan gamenya. Dalam game tersebut diceritakan jika musuh berhasil dikalahkan, namun tak lama kemudian muncul karakter Dr. Arcanis yang ingin mengambil kekuatan dari ketiga bayi tersebut agar bisa menguasai semua planet. Singkat cerita, karena Red sudah memasuki level selanjutnya, ingin menghilangkan karakter para bayi tersebut dengan menaruh mereka di tempat penitipan anak dalam game tersebut. Tak lama kemudian, Dr. Arcanis dan Flag anak buahnya yang sedang menjebol pintu tempat penitipan anak untuk menculik bayi superhero tersebut. Setelah itu mereka pun langsung kabur. Saat di pesawat, Dr. Arcanis menghubungi Kapten Lightspeed. Di sana ia lalu mengatakan bahwa ia akan mengambil semua kekuatan bayi-bayi tersebut. Sementara di sisi lain nampak Flag yang sedang kewalahan menjaga bayi superhero dan malah dirinya yang dikerjai oleh mereka. Singkat cerita, setelah menjelajah pesawat itu, akhirnya mereka bisa keluar dengan menggunakan pesawat darurat. Kembali pada Red, ia kembali menerima notifikasi dari game itu, di mana ia harus memilih antara menerima konsekuensinya atau menolak dari level akhir yang akan dia jalani. Kemudian Red pun memilih yes dan melanjutkan permainan game tersebut. Kembali ke dunia game, saat ini pesawat yang dinaiki superhero sedang menuju ke bumi dan mendarat di dekat rumah Red. Ternyata konsekuensi dari pilihannya tadi adalah perpindahannya dunia game ke dunia nyata. Di sisi lain nampak sinyal dari pesawat bayi itu terdeteksi oleh pasukan militer Jenderal Blazer. Di tempat lain, Dr. Arcanis yang tahu jika bayinya kabur menjadi marah dan akhirnya memutuskan untuk mencari para bayi tersebut. Sementara di sisi lain, Red saat ini sedang kedatangan teman sekelasnya yang bernama Melanie. Ia datang untuk mengerjakan sebuah proyek bersama Red. Saat mereka sedang berdiskusi, Red tidak bisa memberikan ide lain yang membuat Melanie kesal. Saat ia sedang di toilet, nampak para bayi turun dari pesawat dan masuk ke dalam rumah Red melalui jendela rumahnya. Red yang melihat hal itu tentu saja sangat kaget karena ada bayi-bayi dari dunia game. Saat Melanie kembali, ia pun sangat bingung melihat para bayi tersebut dan menanyakan bayi siapakah mereka. Red lalu bilang kalau para bayi ini dari game yang ia mainkan. Mendengar alasan itu, Melanie jadi semakin bingung. Nampak para bayi itu membuat kekacauan di rumah Red. Hal itu membuat Melanie kesal dan merasa terganggu. Kemudian ia pun memutuskan untuk pulang dan berkata jika ia akan meminta ganti partner proyeknya karena ia sudah sangat kesal dengan Red. Namun Red menahannya dan saat ia menjelaskan apa yang terjadi, tiba-tiba Titus tanpa sengaja mengeluarkan kekuatan supernya saat sedang bertepuk tangan. Hal itu membuat Red dan Melanie jadi terkejut. Setelah melihat apa yang terjadi, akhirnya Melanie percaya apa yang dikatakan oleh Red. Setelah itu Red lalu meminta bantuan Melanie untuk dapat mengembalikan para bayi tersebut ke dunia game. Mendengar hal itu, Melanie langsung menolak. Tapi karena tidak tega melihat keadaan Red, akhirnya ia pun membantunya. Scene lalu berpindah di Planet Master. Nampak Kapten Lightspeed memasuki markas Dr. Arcanis untuk mencari bayi-bayinya.
Saat pasukan Arkanis datang, ia mencoba melawan mereka semua. Singkat cerita, setelah mereka semua dikalahkan, Kapten Lightspeed malah terjebak dan terkurung saat membuka pintu selanjutnya. Setelah itu Dr. Arkanis muncul dari layar dan memberitahu jika sekarang ia tidak ada di markas. Kemudian Kapten Lightspeed dibawa ke labirin dalam markas tersebut. Tak lama kemudian pesawat Dr. Arkanis akhirnya sampai di bumi. Ia pun langsung mencari keberadaan para bayi tersebut. Di sisi lain, Red yang menemukan alat komunikasi dari tubuh Kira langsung membukanya, hingga alat itu menampilkan sebuah hologram Kapten Lightspeed yang saat ini sedang ada di dalam labirin. Di sana ia meminta agar Red menjaga bayi-bayinya dan jangan sampai direbut oleh Dr. Arkanis, karena jika hal itu terjadi, maka akan membuat bumi menjadi hancur. Mendengar semua itu, awalnya Melanie tidak mau ikut campur. Namun Kapten Lightspeed terus berusaha menjelaskan bahaya yang akan terjadi jika mereka tidak menyelamatkan bayi-bayi itu. Belum sempat selesai bicara, komunikasi mereka pun langsung terputus karena Titus sudah merusaknya. Hal itu membuat Melanie mau tidak mau harus membantu Red. Kemudian mereka semua memutuskan untuk meninggalkan rumah itu agar Dr. Arkanis tidak bisa menemukan mereka. No. Tak lama kemudian nampak Dr. Arkanis yang sudah sampai di rumah Red. Tapi untungnya mereka semua sudah berhasil kabur. I will find you. Saat di perjalanan mereka sempat terhambat oleh pasukan tentara yang sedang memblokir jalan. Saat para tentara melakukan pengecekan, Titus malah keluar dari mobil dan naik ke mobil tentara. Titus lalu melepas rem tangan mobil itu hingga terjadilah kekacauan di sana. Di tempat lain nampak Jenderal Blazer tiba di rumah Red dan memeriksa seluruh isi rumah yang sudah hancur itu. Hingga tak lama kemudian ia pun menerima laporan jika bayi berkekuatan super sedang membuat kekacauan, dan saat ini para pasukan sedang mencari bayi tersebut. Sementara Red dan Melanie yang berada di dekat danau memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat istirahat, Melanie mencoba untuk memperbaiki alat komunikasi yang dirusak tadi, tapi ia nampak kebingungan. Sementara Red saat ini sedang asik bermain dengan para bayi itu. Akan tetapi di tengah permainan, Red melihat Sander ketakutan dan membuatnya kabur dengan kekuatan supernya. Mereka lalu mengejar Sander dengan mobilnya. Namun saat mereka berhasil mengejarnya, Sander malah berada di tengah jalan raya. Saat ada truk menghampirinya, Sander pun mengeluarkan kekuatan supernya hingga menimbulkan kekacauan lagi. Setelah itu para pasukan militer datang dan mengepung mereka semua. Red dan Melanie lalu ditahan, sedangkan ketiga bayi itu dikurung dan diamankan oleh para pasukan. Jenderal Blazer lalu menginterogasi Red dan Melanie. Ia menanyakan asal para bayi tersebut. Saat Red menjelaskan semuanya, Jenderal Blazer tidak percaya dan meminta agar mereka tidak melakukan apapun, karena para pasukan akan mengurusnya dari sekarang. Hingga tiba-tiba Dr. Arkanis datang dan menemukan lokasi mereka. Ia lalu menyerang para pasukan militer dan mengambil ketiga bayi tersebut, lalu kabur menggunakan mobil Red. Sementara di sisi lain, awalnya Red sempat akan menyerah, tapi Melanie terus memberinya semangat, karena hanya Red lah yang dapat menyelesaikan misi ini. Melanie lalu menyuruh Red untuk menganggap jika semua ini hanyalah dunia game. Ia bahkan menyuruh Red untuk melakukan apapun, agar bisa menyelesaikan semua misi tersebut. Mendengar semua itu, Red akhirnya kembali bersemangat. Kemudian mereka pun menyusul Dr. Arkanis dengan membawa walkie-talkie satelit punya pasukan militer. Di tengah perjalanan, Melanie akhirnya berhasil memperbaiki alat komunikasi Kira dengan menggunakan walkie-talkie dan memberi kabar pada Kapten Lightspeed. Setelah itu nampak Red yang sedang berusaha mengejar pesawat Dr. Arkanis yang akan lepas landas dari bumi. Mereka lalu mencoba untuk melompat ke pesawat. Singkat cerita, mereka pun masuk dalam kaki pesawat tersebut.
Sementara Kapten Lightspeed yang mengetahui hal itu pun langsung berusaha naik ke atas dan berusaha keluar dari labirin. Di sisi lain nampak Jenderal Blazer yang akhirnya percaya semua perkataan Red, langsung mengirim pasukan untuk mengejar Jenderal Blazer. Sedangkan di pesawat Dr. Arkanis sedang bersiap-siap untuk mengambil kekuatan para bayi super tersebut. Scene lalu beralih pada Red yang sedang di dalam pesawat. Ia lalu menjelaskan jalur dalam pesawat tersebut pada Melanie. Ia pun berkata jika dalam pesawat ini ada banyak sekali jebakan dan mereka harus melewati sampai bertemu para bayi super. Setelah itu mereka pun berpisah dan mengikuti jalur yang sudah dijelaskan Red. Singkat cerita, Melanie akhirnya sampai di tempat para bayi. Sedangkan Red sedang melawan Flag agar bisa mengendalikan pesawat tersebut. Setelah itu Red pergi menyusul Melanie dan mereka semua masuk ke dalam pesawat lain menuju ke bumi. Setelah pesawat Red sampai ke bumi, nampak Dr. Arkanis keluar dengan kekuatan barunya. Sementara Jenderal Blazer yang melihat Dr. Arkanis datang berserta dengan anak buahnya yang sangat banyak langsung terkejut. Setelah itu terjadilah pertarungan antara Dr. Arkanis dan para pasukan militer di bumi. Dalam pertempuran itu nampak semua pasukan militer jadi kewalahan dan terpaksa menghentikan serangan. Hingga datanglah Raid. Ia pun mencoba untuk berbicara dengan Dr. Arkanis. Tapi sayangnya Dr. Arkanis tetap ingin menaklukkan bumi dan menewaskan para bayi itu. Kemudian saat Dr. Arkanis berhasil menangkap Red dengan tangannya, tiba-tiba Kira yang melihat semua itu langsung marah dan matanya menjadi merah. Kira lalu mengeluarkan kekuatannya untuk menyelamatkan Red. Ternyata selama ini Kira memiliki kekuatan yang bisa menyelamatkan Red dari tangan Dr. Arkanis. Dengan kekuatan supernya, Titus dan Sander juga ikut membantu melawan Dr. Arkanis. Setelah Dr. Arkanis berhasil dikalahkan oleh para bayi super, kemudian datanglah Kapten Lightspeed ke bumi. Singkat cerita, akhirnya semua kembali seperti semula. Kapten Lightspeed lalu menyerahkan kembali walkie-talkie yang terjatuh. Alat itu pun digunakan oleh Sam dan Melanie sebagai proyek sains mereka. Sebelum para bayi super itu pergi, Red mengucapkan selamat tinggal pada mereka satu persatu. Setelah itu Kapten Lightspeed pun membawa mereka kembali ke planet Master. Setelah kejadian itu mereka pun makan malam bersama dan nampak menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Namun saat mereka sedang berduaan, tiba-tiba datanglah sesosok monster yang merupakan tantangan level selanjutnya. Dan film pun tamat.